Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Galatia, pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal pertama ayat 6 sampai 10. Hanya satu ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai pemberita kebenaran Allah, sebagai hamba Kristus, seharusnya kita memberitakan berita tentang Kristus. Berita Injil yaitu peristiwa tentang kematian Kristus di kayu salib. Berita Injil adalah peristiwa kematian Kristus di kayu salib yang memiliki dampak kepada yang menerimanya, yaitu mereka mengalami pembenaran, mengalami pengampunan dosa, kebenaran, keselamatan di dalam Kristus. Itu adalah berita Injil. Bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah semata-mata. Paulus menjelaskan Injil itu secara gamblang pada jemaat di Galatia. Paulus mengatakan dia mendapatkan berita itu dari Allah. Dia adalah seorang terpelajar, seorang yang sungguh-sungguh baca Taurat. Tapi dia bertemu dengan Kristus ketika Kristus menjumpai dia. Jadi pengetahuan tentang Allah itu dalam kehidupan Paulus bukan hanya pengetahuan secara kognitif, tetapi juga ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat pengetahuannya terus makin bertambah, makin mengenal Tuhan. Dan terus juga dia mengalami bagaimana Allah melayani dia. Jadi berita Injil yang disampaikan oleh Paulus adalah berita yang betul. Jadi katakan adalah Injil kasih karunia Allah. Itu hanya karena kasih karunia maka manusia dapat diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Kemudian daripada waktu itu datanglah banyak orang yang datang, banyaklah pengajar-pengajar kepada orang-orang yang menerima Injil itu, memberitakan hal yang lain. Dan dijelaskan oleh Paulus adalah mereka memberitakan sesuatu yang tidak benar. Ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Jikalau kita ingin menjadi pemberita kebenaran, kita harus mengerti kebenaran. Jikalau kita ingin memberitakan kebenaran, kita harus punya motivasi yang benar. Bukan saja kita harus tahu apa kebenaran yang harus kita sampaikan atau berita yang kita sampaikan. Tapi juga kita harus dengan maksud yang tulus, seperti kata Paulus, bahwa dia ingin memuliakan Tuhan. Dia adalah hamba Kristus. Jadi dia memberitakan kebenaran untuk memuliakan Kristus, memuliakan kebenaran. Bukan memuliakan manusia. Kalau memuliakan manusia, melakukan manipulasi, itu berarti melawan kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus di sini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Harusnya di tengah tantangan-tantangan yang ada, jikalau kita memahami berita Injil dengan baik, dampak dari kita menerima Injil yaitu ada pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena validasi iman itu adalah pengetahuan tentang iman itu adalah dari Roh Kudus.
Berarti kita bukan hanya perlu tahu tentang doktrin, ajaran, Alkitab. Kita harus mengalami. Kita harus mengalami bagaimana Allah berkarya. Karena semuanya itu akan meneguhkan, menguatkan kita. Tapi apabila kita kemudian begitu mudah tertarik kepada hal yang lain, berarti kemungkinan ada yang salah dalam pemahaman kita. Dalam pemahaman yang benar dan hidup yang benar, kemudian menolong kita kepada kebenaran, menyembah yang benar. Bukan mencari keuntungan pribadi, kepentingan pribadi, tapi memuliakan. Mereka yang memahami, ataupun lebih tepatnya mereka yang mendapatkan berita kebenaran, tapi tidak mengalami, tidak hidup di dalamnya, maka tidak ada yang bisa menguatkan. Iman itu harus mewujud dalam tindakan konkret. Dan kalau itu terjadi, mestinya jemaat Galatia tidak mudah untuk menyimpang atau berbalik daripada Injil itu sendiri. Tapi hal yang lain katakan juga adalah bagaimana begitu pentingnya sebagai pemberita-pemberita kebenaran, bagi orang-orang yang menyatakan memberitakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memiliki komitmen yang kuat, komitmen kepada Tuhan sebagai hamba Kristus, komitmen kepada Tuhan untuk hanya memberitakan kebenaran, bukan kepentingan pribadi. Jadi satu orang yang memberitakan kebenaran, dia memahami kebenaran, dan dia menunjukkan kepada kebenaran, dan kemudian dengan tulus memberitakan kebenaran. Kalau kita kemudian mengajarkan yang berbeda, mengajarkan yang salah demi motivasi yang salah, keinginan yang salah itu merupakan tindakan yang luar biasa. Soalnya kita tidak boleh mengajar yang sangat agama, kepercayaan yang esensial itu dengan motivasi yang tidak baik. Apalagi dengan cara-cara kita memanipulasi. Karena kita memang tidak tahu, kita memanipulasinya. Dan lebih parah lagi, itu dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemudian. Ini dikatakan oleh Paulus. Berarti Paulus sedang benci dengan orang itu. Dia katakan, bahkan siapapun, malaikat yang tidak memberitakan kebenaran, tertutup. Kalau kita punya motivasi-motivasi yang tidak baik, dan kita menggunakan cara-cara yang tidak benar, mempromosikan ajaran-ajaran yang tidak benar, padahal kita tahu tidak benar, dan dengan motivasi yang tidak benar, itu Paulus dikejar. Memang itu mengerikan sekali, karena itu kita perlu berdoa kepada Allah. Kita mengatakan kita memberitakan kebenaran, kita harusnya gentar, kita bersyukur. Kenapa kita gentar bersyukur? Karena memberitakan kebenaran ada sebuah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Dan harus kita menghargainya dengan hati yang tulus. Kita tidak memberitakan kebenaran untuk orang lain menerima. Karena kita rindu orang lain menerima. Tapi kita memberitakan kebenaran. Karena kebenaran itu baik untuk semua orang. Bukan untuk kepentingan kita, baik untuk semua orang. Tinggal respon terhadap pemberitaan kita tentang kebenaran tidak membuat kita putus semangat memberitakan kebenaran. Tapi akan terus berusaha meyakinkan dengan secara benar, dengan pengetahuan yang benar, supaya orang bisa mendapatkan dampak positif dari kebenaran. Sebaliknya kita tidak boleh memberitakan yang tidak benar, karena dampak daripada memberitakan tidak benar itu kehancuran. Barang siapa memberitakan kehancuran bagi sesamanya bagi orang lain, itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Sebaiknya jangan ada. Marilah sebagai pemberita kebenaran, laporkan informasi kebenaran. Kita mesti hati-hati. Baiklah pengetahuan itu. Dan secara khusus, jika memang pengetahuan tentang kebenaran itu harusnya di dalam kita terlebih dahulu mengenal. Dan kita bisa menyaksikannya dengan penuh keyakinan, dengan hati yang tulus. Dan dampaknya sangat baik. Kiranya sebagai pemberita kebenaran, semua pemberita kebenaran mengerti. Janganlah memberitakan yang tidak benar, karena akan menghancurkan kehidupan tersebut. Kiranya Tuhan